Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddini amma ba'd. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas soal terlebih dahulu soal latihan ujian yang sudah kita kerjakan bersama-sama pada pertemuan sebelumnya. Baik, sudah dibagi ya? Bisa nggak? Masih, masih ada 4. Ya, jangan megang punya sendiri ya. Nanti yang salah dicoret gitu. Ada yang megang 2 atau megang 3 nggak mau? Baik. Ya, kemarin soal, ada berapa soal? 5, ya, ada 4 macam soal ya. Yang pertama, perintahnya adalah tarjim ila lughatil arabiyyah wadbitha bisyakal. Terjemahkan ke bahasa Arab, kemudian berikan harokat secara sempurna. Berikan harokat secara sempurna. Nah, ini banyak yang tidak teliti. Soalnya apa itu? Ini ayam dan itu kuda. Perhatikan itu, bukan ini lagi. Banyak yang saya lihat jawabannya masih ini lagi. Ya, kurang teliti. Berarti bagaimana jawaban yang benar? Hada dikun wa dzalika hisonun. Iya. Hada dikun wa dzalika hisonun. Yang hada lagi salah ya. Salah semua. Jangan disalah hadanya aja, salah semua. Salah semua. Hada dikun wa dzalika hisonun, biar ingat ya. Kemudian yang kedua, siapa ini? Ini pelajar. Apa bahasa Arabnya? Siapa ini? Man? Hada, tanda tanya. Hada, jawabannya hada talibun. Baik. Man hada? Hada talibun. Kemudian yang ketiga, itu anak laki-lakinya dokter. Antum cermati dulu. Di sini kira-kira ada pola apa saja? Itu anak laki-lakinya dokter. Ada pola apa di sini? Mubtada khobar, na'at man'ut, atau mudhof dan mudhof ilaih? Atau bingung? Semua kosakata itu antum sudah kuasai. Semua kosakata itu antum sudah kuasai. Itu apa itu? Dalika, anak laki-laki, bintun anak perempuan. Ibnun atau waladun. Dokter, tabibun. Sudah dirangkai saja dengan kaidah yang sudah antum pelajari. Itu dalika, anak laki-laki waladun atau ibnun. Terserah mau milih yang mana. Dokter tabibun. Sekarang bikin itu anak laki-lakinya dokter. Bagaimana bahasa Arabnya? Dalika ibnu atau waladu boleh. Ibnu, ibnut, dalika ibnut, tobi, bi. Kenapa bi? Mudhof ilai, anak laki-lakinya dokter. Penyandaran di situ. Ibnut tabibi. Ada yang salah nggak di sini? Ada yang benar? Nggak ada yang benar.
Banyak ya. Boleh, waladut tabibi boleh. Dzalika waladut tabibi. Betul. Ya. Semuanya harus ada harokatnya ini ya. Wajib ada harokatnya. Perintahnya di sini watbitha bisyakal. Kalau nggak ada harokatnya nanti ya harusnya diharokatin. Kemarin saya bacakan perintahnya suruh harokatin nggak? Nggak ya. Berarti dimaafkan kalau nggak dibacakan kemarin. Dzalika ibnut tabibi. Taib. 4. Air itu dingin. Polanya apa ini? Mudhaf ilaih ada tidak di sini kira-kira air itu dingin? Nggak ada. Sifat dan yang disifati? Mungkin bisa jadi, tapi kayaknya tidak. Kalau sifat dan yang disifati air yang dingin, ya kan? Air itu dingin, berarti ini diterangkan dan menerangkan. Jadi bagaimana apa bahasa Arabnya air? Al-ma'u, dingin, baridun, baknya yang panjang. Ya, kemudian mubtada dan khobar, mubtadanya ma'rifat, khobarnya nakiroh, berarti al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Ya. Ini adalah pola dari mubtada dan khobar. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Tapi sebenarnya kalau itunya di sini nggak usah pakai dalika. Dalika itu lebih tepatnya kalau itunya ada di depan. Ya. Al-ma'u baridun itu sudah cukup. Air itu dingin. 5. Sapu tangannya Yasir bersih. Ini pola apa ini? Adakah di kalimat ini sifat dan yang disifati? Tidak ada. Adakah keterangan diterangkan dan menerangkan? Ada. Ada keterangan kepemilikan? Ada. Berarti antara mubtada khobar dan mudhaf ilaih tinggal dimasukkan saja kaidahnya. Sapu tangan apa bahasa Arabnya? Mindil. Yasir, yasirun. Bersih. Nadhifun. Nadhifun. Ya. Berarti tinggal dirangkai. Sapu tangannya Yasir. Berarti al-mindilu atau mindilu? Al-mindilu atau mindilu? Sekarang sapu tangannya Yasir. Ini pola apa? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemarin ketentuan mudhaf boleh ada alif lam tidak? Enggak boleh ada alif lam. Mudhaf itu enggak boleh ada alif lam. Mudhaf boleh bertanwin tidak? Tidak. Berarti mindilu. Ya. Yasirin. Kenapa mindilu yasirin? Iya, kenapa habis itu bersih? Nazifun. Mindilu yasirin nazifun. Ya. Sapu tangannya Yasir bersih. Ya. Bagian alif ada yang betul semua enggak? Mas Tommy salah di sini saya tadi lihat. Dalika keliru hada. Punya siapa? Masya Allah, Pak Rizky. Mumtaz. Itu sudah dikoreksi semua ya. Teman-teman yang nggak masuk dikoreksi juga. Ya. Pak Rizky aja yang betul. Yang lain nggak ada. Baik. Yang Mbak. Perintahnya adalah do' fil faraghi fi mayali harfa jarrin munasiban.
Letakkan pada kekosongan berikut ini huruf jar yang pas. Nomor 1. Kharajat talibu titik-titik al-jami'ati. Kharaja ma makna kharaja? Keluar. Berarti kharajat talibu min atau fi atau ala atau ila. Apa jawabannya? Kharaja min atau ila? Kharaja talibu minal jami'ati. Kalau keluar ke pasar itu bahasa kita ya. Ayo kita keluar ke mana? Kalau bahasa Arab dhahaba pasangannya ila. Kalau kharaja lebih tepat di sini min ya. Kharaja talibu minal jami'ati. Asani dhahaba Muhammadun ilal madrasati. Naam. Asalit man al-fasli man fil fasli. Naam. Man fil fasli. Ar-rabi' al-kitabu alal maktabi. Naam. Kalau tahtal maktabi betul enggak? Kalau saya jawabnya tahta, betul tidak? Bukan huruf jar. Tahta itu apa? Dzarf ya. Keterangan tempat dia. Meskipun setelahnya juga kasroh, tapi kasrohnya bukan karena huruf jar. Kasrohnya karena dia adalah mudhof ilaih ya, yang terletak setelah tahta, amama, khalfa, itu kasroh statusnya karena dia mudhof ilaih. 5. Ar-rajulu fil masjidi. Naam, ar-rajulu fil masjidi. Asadis, jalasa Muhammadun ala tofi. Muhammad duduk di kursi. Jadi bahasa Arabnya Muhammadun jalasa ala ya. Jalasa itu pasangannya ala. Jalasa Muhammadun alal kursi. Bagian Mbak ada yang betul semua? Pak Rizky lagi, Masya Allah. Pak Ibnu Hikam. Mas Sabit juga, Masya Allah. Mas Budi, Masya Allah. Ya, banyak yang betul semua ya, yang Mbak ya. Berarti sejauh ini yang masih betul semua Pak Rizky aja. Taib yang tak. Sahih at-tarkibat at-taliyah. Sahih at-tarkibat at-taliyah. Benarkan pola-pola yang salah pada kalimat-kalimat berikut ini. Taib, nomor 1. Al-miftahul babu. Salah atau benar? Maksudnya al-miftahul babu adalah kunci pintu. Berarti ini adalah mubtada dan bukan apa? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya. Berarti fokus. Jadi bagaimana yang betul? Bagaimana yang betul? Alif lamnya dibuang, mudhaf tak beralif lam. Kemudian domahnya berubah menjadi kasroh. Jadi miftahul babi. Naam. Aisyatun fil madrasati. Ada yang salah tidak? Kenapa Aisyah disalahkan di situ? Karena tidak boleh bertanwin. Kenapa tidak boleh bertanwin? Nama perempuan ya. Berarti yang betul
Aisyatu, dhammah saja, fil madrasati. Naam. Ar-Rasulullahi. Ada yang salah enggak? Pola apakah di sini? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Berarti kata ar-rasul adalah mudhaf. Dan mudhaf tidak boleh beralif lam. Berarti yang betul adalah Rasulullahi. Sejauh ini masih ada yang betul semua? Ya. Rasulullahi. 4. Al-haqibatu tahtal maktaba. Ainal khata'. Mana yang salah? Al-haqibatu tahtal maktaba. Harusnya tahtal maktabi, ya. Al-haqibatu tahtal maktabi. Naam. Al-khamis. Al-muhandisun jalisun. Manakah yang salah? Harusnya tidak bertanwin al-muhandisu, ya. Al-muhandisu jalisun. Naam. Sampai di sini masih ada yang betul semua tidak? Atau bagian tak saja? Siapa yang betul semua? Pak Rizky lagi. Yang lain? Salah satu? Salah satu? Tuh. Baik, yang terakhir. Menerjemahkan bahasa Arab ke Indonesia dan Indonesia ke Arab. Sukarun, ma makna sukar? Gula. Baridun. Maridun. Hammamun. Hammamun. Mirhadun. Kamar mandi. Mirhad itu. Daftarun. Rusak. Bintang. Najmun. Kucing. Itun gitu. Salah. Kecuali memang dari awal dia tidak kasih harokat. Ada harokat semua. Dapur. Enggak. Antum lihat. Kalau dari awal tidak ada harokatnya. Berarti betul. Tapi kalau dari awal di sini sudah diharokati semua. Kok ternyata di kitun tidak ada tasydidnya, berarti salah. Dapur. Dapur. Perhatikan panjang pendeknya ya. Matbakhun salah. Matbakhun. Pasar. Pasar belum ya? Pasar sudah belum kita? Kayaknya sudah. Sukun. Ya. Sukun. Artinya apa? Pasar. Salah. Nggak boleh. Iya. Ikhwah, ini semua soal ini seharusnya kemarin antum mengerjakan sudah tidak boleh melihat lagi. Ya, kemarin yang sesi yang kemarin yang dahulu itu boleh ngelihat nggak apa-apa karena banyak orang tua. Sekarang antum muda-muda.
Masih ada banyak waktu untuk menghafal. Masih bisa. Habis subuh bisa menghafal. Harusnya sudah tidak melihat lagi ya. Nanti insya Allah ada ujian lagi. Ada ujian lagi, antum haram hukumnya melihat buku. Biar serius belajarnya. Biar serius belajarnya. Ya. Baik. Nanti yang selesai dari pelajaran 10 kita ada ujian lagi. Dan itu harus nggak bawa buku dari rumah. Ya. Takutnya kalau antum bawa buku nanti bukunya dibuka lagi. Jangan. Ujian offline di masjid nggak boleh buka buku. Jauh-jauhan nggak boleh ada nanya ya. Nanya ke ana, nggak boleh ke teman ya. Kita serius ini sekarang ya, harus serius, harus bisa. Bahasa Arab nggak boleh datang-datang aja nggak, harus bisa ya. Pakai praktek maksudnya gimana? Nanti, nggak ini ujian dulu, ujian tahriri, ujian tulis yang nggak boleh melihat supaya semua murojaah ya, semua nggak main-main belajarnya. Sampai di sini ada yang betul semua? Nggak ada, salah satu, salah dua, salah tiga. Aris ya ada yang salah tiga, alhamdulillah ya. Tapi ada yang ditanyakan seputar soal ini? Nggak ada ya. Antum persiapkan nanti setelah pelajaran ke-10 selesai kita ada ujian lagi dan insya Allah susah ya. Insya Allah susah, saya carikan kosakata yang kira-kira antum nggak hafal. Jadi dihafalkan semua dari sekarang dicicil. Baik. Kita masuk ke kaidah insya Allah masih cukup ya. Kemarin terakhir pelajaran 9 ya. Tapi silakan dikembalikan lagi tadi kertasnya. Kita balik ke pelajaran 9. Kaidah dan faidah yang kita ambil dari pelajaran 9. Di pelajaran 9, ikhwas sekalian, kita belajar tentang apa? An-na'tu wal man'ut. Ini belum kan ya? Belum kita baca ya? An-na'tu kemarin artinya apa? Sifat, dan man'ut maksudnya adalah yang disifati. Nah, contohnya di sini adalah ada kalimat hadar rajulul karimu tabibun. Ar-rajulu al-karimu. Ar-rajulu sebagai man'utnya yang disifati. Al-karimu artinya mulia. Adalah sebagai sifatnya. Al-Qur'anul karimu. Itu adalah na'at dan man'ut. Contoh na'at dan man'ut adalah Al-Qur'an al-karim. Ya. Ar-rajulu al-karimu. Na'at dan man'ut. Sama-sama beralif lam. Sama-sama berharokat dhammah. Sama-sama ma'rifat di situ ya. Sama-sama muzakkar. Bukan al-karimatu, tapi al-karimu. Kemudian, Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas adalah pedagang yang kaya. Kalau tadi ini adalah lelaki yang mulia atau lelaki yang mulia. Ini adalah seorang dokter. Ya. Kalau ini, Abbas adalah pedagang yang kaya. Kemudian yang ini, Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Lughatun sebagai man'ut, jamilah sebagai na'at. Naam. Kemudian contoh na'at yang berubah harokatnya. Ketika man'utnya berubah, maka na'atnya juga berubah. Ketika man'utnya musanna, maka na'atnya juga musanna. Contohnya al-mirwahatu fil ghurfatil kabirati. Kipas angin itu ada di ruangan yang besar. Perhatikan di situ al-ghurfah. Mu'annas atau muzakkar? Mu'annas.
Al-kabiratu, ya. Di situ al-kabiratu berubah menjadi al-kabirati karena mengikuti yang disifatinya. Bukan karena ada fi. Fi hanya mempengaruhi al-ghurfah. Adapun al-kabirati, kenapa kasroh? Karena dia mengikuti man'utnya, yaitu al-ghurfati di situ. Al-mirwahatu fil ghurfatil kabirati. Enggak boleh fil ghurfatil kabiratu. Enggak. Al-kubu, nah, ma makna al-mirwahah tadi? Kipas angin. Nah, ini lupa padahal sudah, ya. Yang seperti ini nanti setrika, ya gitu-gitu ya. Panci akan saya keluarkan di ujian nanti insya Allah ya. Yang asing-asing kira-kira antum nggak hafal, pokoknya dihafalkan ya. Al-kubu, ma makna al-kub? Gelas atau cangkir. Al-kubu lil mudarrisi al-jadidi. Cangkir itu miliknya, ini huruf jar ya, li, lam, maka huruf setelahnya atau isim setelahnya kasrah. Lil mudarrisi al-jadidi. Sama-sama mudakkar, maka man'ut naatnya mudakkar. Enggak boleh al-jadidati. Ya. Al-kubu lil mudarrisil jadidi. Ada yang ditanyakan seputar naat dan man'ut? Contoh yang salah di situ. Hadar rajulu karimun atau karimu tabibun. Mana salahnya di sini? Mana salahnya? Hah? Tabibnya kenapa? Mana yang salah? Karimu kenapa salah? Harusnya harusnya ada alif lamnya. Al karimu ya. Ar-rajulu al-karimu. Abbasun tajirul ghaniyyu. Mana salahnya? Tajirunnya harusnya ada alif lamnya tidak? Tidak. Mana yang salah jadinya? Ayo, yang salah yang mana ini? Tajirnya kasih alif lam atau al-ghaniyunya dihilangkan alif lamnya? Yang mana? Angkat tangan sekarang. Harusnya al-ghaniyya dibuang alif lamnya. Tajirun ghaniyun. Naat yang menyesuaikan man'ut, bukan man'ut menyesuaikan naat, ya. Sifat yang mengikuti yang disifati, ya. Abbasun tajirun ghaniyun. Jadi dibuang ini alif lamnya. Bukan tajirnya ditambahkan alif lam. Kalau tajirnya ditambahkan alif lam, artinya tidak bisa, di situ tidak menjadi kalimat yang sempurna, kalimat yang salah. Jadinya semua kata ma'rifat. Padahal mubtada dan khobar harusnya ma'rifat dan nakirah. Abbas nama orang ma'rifat. Khobarnya tajirun ghaniyun di situ. Tajir adalah khobar. Khobar nakirah kan, supaya artinya Abbas adalah pedagang yang kaya. Kemudian al-arabiyyatu lughatun jamilun. Mana salahnya? Jamilun harusnya jamilatun. Naam. Iya. Sudah masuk waktu adzan ya. Baik, kita lanjutkan nanti lagi. Insyaallah pelajaran setelah selesai dari sini kita baru masuk ke pelajaran 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kaidah pada pelajaran ke-9. Tadi kita sudah jelaskan seputar na'at dan man'ut. Na'at adalah sifat dan man'ut adalah yang disifati. Kita tadi sampai di sini. Ini contoh na'at dan man'ut yang salah. Liman tilkas sayyaratul jadidati. Nah, di sini harusnya al-jadidatu karena sifatnya mengikuti yang disifati yaitu as-sayyaratu, maka al-jadidatu
Tidak boleh al-jadidati. Ya. Liman tilkas sayyaratul jadidatu. Kemudian al-mirwahatu fil ghurfatil kabiri. Ada yang salah nggak di sini? Ada yang salah tidak? Nggak ada ya? Salah kayaknya bukunya ya. Oh, kabiroti. Al-mirwahatu fil ghurfatil kabiroti. Iya, fil ghurfatil kabiroti. Karena mengikuti man'ut dalam mu'annas dan mudakkarnya. Man'utnya mu'annas, maka sifatnya juga harus, atau na'atnya juga harus mu'annas. Al-kubu lil mudarrisil jadidati. Harusnya lil mudarrisil jadidi. Ya, taknya salah. Kalau mau al-jadidati benar, bagaimana? Al-kubu lil mudarrisati, ya. Miliknya bu guru yang baru. Ya. Lil mudarrisatil jadidati. Betul kalau kayak gini. Karena man'utnya sekarang mu'annas. Kalau tadi man'utnya muzakkar. Taib. Itu seputar na'at dan man'ut. Ada yang ditanyakan? Paham insyaallah ya? Nanti kalau di soal suruh memasukkan na'at yang pas atau man'ut yang pas harus bisa. Kalau di soal kuis nanti masukkan na'at yang pas. Ya, antum harus ngetik berarti. Dan siapkan kosakata-kosakata yang banyak. Kemudian alladzi, kita juga belajar tentang alladzi. Apa itu alladzi? Alladzi artinya kemarin apa? Yang alladzi di sini definisinya adalah ismun mausulun lil mufradil mudzakkaril aqili wa ghairil aqil. Alladzi adalah ismun mausul, kata hubung, ya. Kata hubung lil mufrad, untuk menghubungkan sesuatu yang mufrad, tunggal, satu, ya. Al-mudzakkar, laki-laki, al-aqil, yang berakal maupun tidak berakal, ya. Menghubungkan sesuatu yang satu, ya. Kita karena belum belajar yang menghubungkan dua bagaimana, kalau tiga bagaimana, seperti misalkan yang antum sering dengar dalam Al-Qur'an, alladzina. Alladzina itu sama artinya yang, tapi dia untuk menghubungkan sesuatu yang jamak. Innalladzina amanu, kan? Amanu itu orang-orang yang beriman banyak, makanya pakainya alladzina. Tapi kalau satu dan mudzakkar pakainya alladzi. Baik berakal ataupun tidak. Contoh, at-talibul ladzi kharaja minal hindi. Siswa, seorang siswa yang baru saja keluar, itu asalnya dari India. Itu yang berakal. Kenapa berakal? Karena talib di sini, ya. Yang tidak berakal, al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Buku yang ada di atas meja miliknya siapa? Guru. Naam. Alkitab tidak berakal. Manil waladus saghirul ladzi kharaja? Siapa anak yang kecil yang baru saja keluar, ya. Al waladu as-saghiru ini polanya apa? Mubtada dan na'at dan man'ut, ya. Sekarang pada diem takut salah. Apa? Al waladu saghiru tadi apa? Na'at dan man'ut. Kok tidak bisa hilang ini? Al waladu as-saghiru na'at man'ut, ya. Bukan mubtada dan khobar atau mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudakar, dhammah, ma'rifat. Siapa anak yang kecil yang baru saja keluar? Limanil qalamul ladzi 'alal maktabi? Milik siapa pena yang ada di atas
meja, ya. Alladzi menghubungkan al-qalam, ya. Tadi al-waladus saghiru dihubungkan oleh alladzi. Al-mudarrisul ladzi jalasa 'alal kursiyyi jadidun. Apa ini artinya? Guru yang duduk di atas kursi adalah guru yang baru. Berarti jadidun di sini sebagai khobar. Ya, sebagai khobar. Al-mudaris sebagai mubtada. Ya. Guru yang baru guru yang duduk di atas kursi. Kenapa? Baru. Ya. Barunya berarti datang untuk menerangkan kondisi guru tadi. Ini diterangkan menerangkan. Jadidun. Perhatikan di sini al-mudarisnya ma'rifat dan jadidunnya nakiroh. Karena khobar itu nakiroh dan mubtada itu ma'rifat. Ya. Mubtada khobar, ma'rifat nakiroh. Na'at man'ut, nakiroh nakiroh, ma'rifat ma'rifat. Ya. Mudhof mudhof ilaih tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Mudhof ilaih boleh beralif lam atau tidak. Kemudian harokatnya apa? Kasroh. Simpel itu saja. Ya. Kok banyak yang salah? Al-baitul kabirul ladzi fis syari'i lil waziri. Rumah yang besar yang ada di jalan raya miliknya siapa? Menteri. Ya. Lil waziri di situ adalah khobar. Al-baitu adalah mubtada. Ya. Rumah yang besar yang ada di jalan raya. Kenapa? Punyanya wazir. Punyanya wazir datang sebagai khobar. Ya. Ini contoh yang salah ketika bikin kalimat tidak pakai kata hubung. Manil waladus saghiru kharaja. Gak enak ya. Manil waladus saghiru kharaja. Apa maksudnya? Gak bisa. Manil waladul saghirul ladzi kharaja. Harusnya seperti itu. Al-kitabu alal maktabi lil mudarrisi. Kurang enak. Al-kitabu alal maktabi atau al-kitabul ladzi alal maktabi lil mudarrisi. Limanil qalamu alal maktabi. Kurang. Limanil qalamul ladzi alal maktabi. Ya. Itu seputar alladzi yang dia tadi artinya apa? Kata hubung. Kemudian keterangan terakhir yang ada di dalam kurung, an-na'tu yatba'ul man'uta fit tadhkiri wa ta'nits. Na'at itu selalu mengikuti man'utnya di dalam muzakkar dan mana gambarnya ya? Manalah lupa jadinya. Pokoknya gitulah. Tazkir adalah muzakkar, ta'nits adalah muannas. Wa ta'rif wa tankir, ma'rifat dan nakirah. Wal i'rab dan perubahan harokat. Na'at selalu mengikuti man'utnya. Wal ifrad dan tunggal ataupun jamak ataupun musanna. Ya. Musanna itu bentuk dua. Jadi ini kaidah na'at dan man'ut perlu antum ketahui. Apa saja sih? Sifat itu wajib mengikuti yang disifati dalam apa saja? Yang pertama dalam mudzakkar dan muannats-nya. Kalau yang disifati muannats, sifatnya harus mudzak. Salah, harus muannats. Kalau yang disifatinya mudzakkar, maka harus mudzakkar juga. Dalam ma'rifat dan nakirah, yang kedua, ma'rifat dan nakirah. Berarti satu tadi muannats mudzakkar. Kedua dalam ma'rifat dan nakirah. Ketiga dalam i'rab, maksudnya dalam perubahan harokatnya. Kalau kasroh ya kasroh, domah domah, fathah fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau mau diharokati semua, harokatnya ar-rahimnya apa? Rahimi. Kenapa? Karena mengikuti ar-rahman di situ. Dan kita tulis ya. Bismillahi.
Rahmani Ar-Rahimi. Antum harus tahu Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat. Mana yang disifatinya? Allah. Allah sebagai, bukan Allah sebagai. Lafaz Allah di sini sebagai man. Lafaz Allah sebagai man'ut, ikhwah. Waduh, bingung ini, pusing. Bentar, saya selesaikan dulu, nanti habis itu jelasin bismillah. Kemudian dalam ifrad, yaitu dalam tunggal dan jamaknya. Sekarang tambahkan halaman. Baik, kita bongkar. Bismillahirrahmanirrahim. Bi itu kan huruf jar, ya kan? Tapi antum belum ketemu. Bi itu huruf jar, artinya dengan. Maka aslinya bi dan ismi, ya. Bi dan ismun, ya. Bismi. Bismi, kenapa minyak kasroh? Karena ada huruf jar, bi. Allahi, kenapa kok kasroh? Mudhof ilaih, mana mudhofnya? Ismi, kenapa ismi jadi mudhof? Kan artinya kepemilikan, namanya Allah. Dengan menyebut namanya Allah. Ya, makanya di sini mudhof. Ismunya tidak boleh ada alif lam. Isminya tidak boleh bertanwin, tidak boleh bismin, enggak. Ismi. Kenapa? Karena mudhof. Kan kita tahu mudhof tak bertanwin dan tak beralif lam. Bismillahi. Lafaz Allah kasroh kenapa? Mudhof ilaih. Ya. Kemudian kita pakai sifatnya yang maha pengasih. Ar-Rahman. Sifat. Sifat mengikuti yang disifati. Yang disifati adalah lafaz Allah di sini. Kasroh. Maka Ar-Rahmani. Ya. Kemudian kita pakai sifat lagi. Kan boleh. Sifat kan boleh banyak. Kan? Kemarin sudah belajar. Yang maha penyayang. Ar-Rahimi. Iya. Kenapa Ar-Rahimi kok kasroh? Karena mengikuti sebelumnya. Jadi sifat-sifat yang setelahnya kalau mau ditambahi semuanya harus kasroh. Ya. Dengan menyebut ini huruf jar, harfu jar, ya. Ismi di sini adalah mudhof. Lafaz Allah adalah mudhof ilaih dan dia juga sebagai man'ut. Kemudian Ar-Rahman adalah Ar-Rahman Ar-Rahim adalah apa? Na'at. Iya. Sama-sama makrifat. Kenapa bukan bismillah Rahmani Rahimi? Kenapa Ar-Rahman ada alif lamnya? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa kata Ar-Rahman ada alif lamnya? Bukan Rahmani Rahimi. Karena man'utnya apa? Man'utnya yang dia adalah lafal Allah adalah makrifat beralif lam, ya. Allah itu ada alif lamnya di situ dan dia makrifat yang paling makrifat, ya. Lafaz Allah adalah yang paling kita kenal dari yang lainnya. Dia paling makrifat daripada yang lainnya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Paham tidak? Paham, ya? Iya. Khobar itu ya nakirah. Dia karena dia jar dan majrur. Kita belum sampai situ. Dia berbentuk jar dan majrur. Kan al-wazir itu tidak murni satu kata. Dia ada huruf jar di situ, maka boleh. Khobar nanti antum akan belajar ada khobar itu ada khobar mufrad dan ada khobar jumlah. Ini adalah contoh khobar jumlah atau syibhul jumlah, ya. Ada 3, khobar mufrad, jumlah, dan syibhul jumlah. Ini adalah khobar syibhul jumlah yang dia terdiri dari huruf jar dan ismul majrur. Nah, nanti itu kalau diterangkan sekarang antum bingung. Yang sekarang yang penting khobar itu nakirah dan mubtada ma'rifat. Iya. Sementara Ana sampaikan kalau khobar itu apa? Nakirah, supaya antum paham dulu. Nanti ada memang kapan khobar itu boleh berbentuk ma'rifat, ada pelajarannya itu. Dan kapan mubtada'nya nakirah.
Boleh juga. Tapi kapan nanti? Yang penting di ilmu dasar sekarang yang Anda sampaikan adalah porsi sebagaimana yang ditulis oleh penulis buku. Ya. Paham ya insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim, ngerti. Baik. Kita sudah selesai dari kaidah pelajaran 9, kita masuk ke pelajaran 10. Ada PR tidak kemarin, Mas? Gak ada tugas ya? Ini kok ada tanda PR ya? Kayaknya iya. Ya, halaman 52 ada yang belum kita kerjakan. Ini sebenarnya mudah, tinggal memasukkan apa? Tinggal memasukkan alif lam. Tapi kita jawab bersama-sama. Ainal mudarrisu berarti al-jadidu. Terus at-tajiru al-kabiru fis suqi. Ma makna as-suq? Pasar. At-tajirul kabiru fis suqi. Naam. Ana talibun Qadimun. Ana talibun Qadimun. Naam. Ana talibun qadimun. Atau talibul qadimi. Mana yang betul? Ana talibul qadimi atau talibun qadimun? Ana talibun qadimun. Sahih. Ana talibun qadimun. Qadim sebagai man'ut yang menyifati lafaz na'at. 4. Jalasat talibu Jadidu. al-jadidu diisi ya. Jangan sampai bukunya kosong. Jalasat talibul jadidu khalfa Muhammadin. Limada Muhammadin mudhafun ilaih. Ainal mudhaf khalfa. Naam. Al-khamis. Manil waladut. Naam. Manil waladut tawilul ladhi kharajal ana minal fasli. Siapa anak laki-laki yang tinggi itu yang baru saja keluar dari kelas minal fasli? Ammarun waladun qasirun. Naam. Ma makna qasir? Riddut tawil. Pendek. Faisalun. Ma makna Faisal? Faisal. Nama orang itu. Faisalun tabibun syahirun. Naam. Liman hadas sarirul Maksurun. maksuru. Hadha qalamun maksurun. Aina sikinul haddu. Ma makna al-had? Tajam. Liman hadhihi sayyaratul jamilatu. Naam, liman hadhihi sayyaratul jamilatu. Ya. Sesuaikan. Kalau man'utnya tak beralif lam, jangan kasih alif lam. Kalau man'utnya beralif lam, maka na'atnya juga harus beralif lam. Dan harokatnya juga harus ikut. Ada lagi nggak PR-nya? Nggak ya. Baik, kita masuk ke pelajaran 10. Coba pelajaran 10 ini nggak saya bacakan dulu, tapi antum ya. Hamid Mas Tommy, Muhammad Mas Wahyu. Silahkan. Pakai mikrofon. Mas Tommy, Hamid, Mas Wahyu, Adi Nugraha, Muhammad. Man anta? Ana talibu bil jami'ati. Yang pas suaranya biar masuk. Ana talibu
bil jami'ati. Terus Anta talibun jadidun. Naam, ana talibun jadidun. Min aina anta. Ana minal Hindi. Masmuka. Ismi Muhammadun. Wa man hadal fatal ladhi ma'aka. Huwa zamili. Ahwa aidon minal Hindi. La, huwa minal Yabani. Masmuhu. Ismuhu Hamzatu. Ma lugatuka ya Muhammadun. Ya Muhammadu. Lughatil urdiyatu. Ahia lugatun sahlatun. Naam, hiya lughatun sahlatun. Wa hamzatu ma lugatun. Wa hamzatu ma lugatuhu. Lughatuhul yabaniyatu wa hiya lughatun qa'batun. Aina abuka ya Muhammadu. Abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahir. Wa aina ummaka. Wa aina ummuka. Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatu hunaka. mudarrisatun. Hiya mudarrisatun hunaka. Adhahabata ilal Kuwaiti ya Muhammadu. Naam, dhahabatu. Wa zamiluka aina abuhu. Abuhu fil Yabani huwa tajirun kabirun. Alaka akhun ya Muhammadu. Naam, li akhun wahidun ismuhu Usamatu wa huwa ma'i huna fil madinati fil madinatil munawwarati. Naam. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu wahia fil Iraqi ma'a zawjiha zawjuha muhandisun. Zawjuha muhandisun. Terus Ada lagi betul. A'indaka sayyaratun ya akhi. La ma indi sayaratun. Indi darajatun. Hamzatu indahu sayaratu. sayyaratun. Naam. Sayaratun. Naam. Barakallahu fikuma. Kita baca bersama ya. Insyaallah bacanya sudah lancar. Ad-darsul 'ashiru. Ad-darsul asir. Man anta? Man anta. Ana talibun bil jami'ati. Ana talibun bil jami'ati. A anta talibun jadidun? A anta talibun jadidun. Naam. Naam. Ana talibun jadidun. Ana talibun jadidun. Min aina anta? Min aina anta. Ana minal Hindi. Ana minal Hindi. Masmuka? Masmuka. Ismi Muhammadun. Ismi Muhammadun. Waman hadzal fata alladhi ma'aka?
Wa man hadzal fatal ladzi ma'aka? Huwa zamili. Huwa zamili. Ahuwa aidan minal Hindi? Ahuwa aidan minal Hindi? La. La. Huwa minal Yabani. Huwa minal Yabani. Masmuhu. Masmuhu. Ismuhu Hamzatu. Ismuhu Hamzatu. Ma lughatuka ya Muhammadu? Ma lughatuka ya Muhammadu? Lughatil urdiyatu. Lughatil urdiyatu. Ahya lughatun sahlatun? Ahya lughatun sahlatun? Na'am. Na'am. Hiya lughatun sahlatun. Hiya lughatun sahlatun. Wa Hamzatu ma lughatuhu? Wa Hamzatu ma lughatuhu? Lughatuhul yabaniyatu. Wa hiya lughatun sa'batun. Lughatuhul yabaniyatu. Lughatuhul yabaniyatu. Wa hiya lughatun sa'batun. Wa hiya lughatun sa'batun. Aina abuka ya Muhammadu? Aina abuka ya Muhammadu? Abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Wa aina ummuk? Wa aina ummuk? Ya, boleh kita baca wa aina abuk, wa aina ummuk, boleh ya. Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunak. Hiya mudarrisatun hunaka. Adhahabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu? Adhahabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu? Na'am dhahabtu. Na'am dhahabtu. Wa zamiluka aina abuhu? Wa zamiluka aina abuhu? Abuhu fil Yabani. Abuhu fil Yabani. Huwa tajirun kabirun. Huwa tajirun kabirun. Alaka akhun ya Muhammadu? Alaka akhun ya Muhammadu? Na'am. Na'am. Li akhun wahidun. Li akhun wahidun. Ismuhu Usamatu. Ismuhu Usamatu. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Wa huwa ma'i huna fil Madinatul Munawwarati. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Wali ukhtun wahidatun. Wali ukhtun wahidatun. Ismuha Zainabu. Ismuha Zainabu. Wahia fil Iraqi ma'a zawjiha. Wahia fil Iraqi ma'a zawjiha. Zawjuha muhandisun. Zawjuha muhandisun. A'indaka sayyaratun ya akhi? A'indaka sayyaratun ya akhi? La. La. Ma 'indi sayyarah. Ma 'indi sayyaratun. 'Indi darrajah. 'Indi darrajah. Hamzatu 'indahu sayyarah. Hamzatu 'indahu sayyarah. Naam. Paham ceritanya tidak? Berapa persen pahamnya? 97, Masya Allah. Baik, kita bahas sekarang. Ya. Man anta? Man anta. Paham ya? Man anta ya?
Kok agak seret ini. Man anta? Qala ana talibun bil jami'ati. Ana talibun bil jami'ati. Ma makna al jami'ah? Universitas. Kampus. Bil jami'ati, kita sekarang ketemu dengan huruf jar ba, ya. Kemarin apa saja? Min, Fi. ila, Ila. fi, kemudian ala, Ala. dan sekarang ketemu ada lagi ya li, dan sekarang ketemu dengan Bi. bi, ya. Ya, ini sementara yang kita dapatkan huruf-huruf jar yang menjadikan kata setelahnya berharokat dom kasroh, bukan domah, ya. Kasroh. Iya. Min artinya apa? Dari ila ke fi di ala di atas di atas li milik, ya. Bi dengan, ya. Itu adalah makna-makna pendekatan saja. Sejatinya tidak huruf jar ini tidak punya makna. Dia diketahui maknanya ketika bersambung dengan kata setelahnya. Apakah ini dari atau karena atau di dalam, itu diketahui dengan kata setelahnya. Seperti contoh ketika kita melihat seseorang yang kita senangi akan kesolehannya misalkan, atau akan keilmuannya dan yang lainnya, kita disunahkan untuk mengucapkan uhibbuka billah. Aku mencintaimu karena Allah. Tapi pakainya fi. Ya. Karena kan li'ana. Ya. Nah, tapi itu tidak dipakai. Nah, uhibbuka li'anna Allah itu diketawain sama orang Arab nanti. Ya. Uhibbuka fillahi. Nah, fi di sini biasanya kita terjemahkan dengan di dalam atau di. Ternyata di sini diartikan dengan karena. Dari mana kita tahu itu artinya karena? Dimulai dari diketahui dari konteks kalimatnya, ya. Seperti kata misalkan dhahabtu, ya. Dhahabtu artinya saya telah pergi. Dhahaba kan pergi. Kalau saya dhahabtu. Dhahabtu ilal mustashfa. Ma makna mustashfa? rumah sakit. Mustashfa minal maradi. Minal maradi. Aku pergi ke rumah sakit minal maradi. Karena sakit, ya. Min biasanya kita artikan dengan dari. Tapi di sini artinya apa? Karena tadi sekali lagi bahwa huruf jar ini dia diketahui maknanya ketika bersambung dengan huruf setelahnya. Makanya nggak boleh protes. Ana thalibun bil jami'ati, kok saya murid yang sedang duduk di kampus, harusnya kan dengan fi. Enggak, orang Arab memang biasa untuk konteks seperti ini menggunakan ba. Jadi kita harus ikut mereka, bukan mereka yang suruh ikut kita. Enggak. Ana thalibun bil jami'ati. Paham ya? Aku adalah seorang murid yang sedang belajar di kampus. A anta talibun jadidun. A anta. Hamzatul istifham. Hamzah yang dipakai untuk bertanya. Yang jawabannya antara na'am dan la. Ya. A anta, apakah engkau? Talibun jadidun. Talibun man'ud. Jadidun na'at. Qala Muhammad na'am. Ay na'am ana talibun jadidun. Na'am ana talibun jadidun. Qala Hamid. Min aina anta? Ana minal hindi. Ana minal hindi. Ma mana al-Hind? India. Qala Hamid. Masmuka. Ma makna masmuka? Siapa namamu? Ya. Mereka juga biasa bertanya nama dengan masmuka, bukan man ismuka, ya. Man ismuka. Jadi kita ikuti cara mereka, uslub mereka dalam bertanya. Ya. Sampai saya pernah dengar
seorang belajar bahasa Arab tapi tidak pernah mendengarkan orang Arab ngomong, ya. Belajar bahasa Arab tapi fokus dengan kitabnya saja tanpa memperhatikan bagaimana orang asli penuturnya itu menggunakan kata-kata itu, sehingga dia membahasa Arabkan kacamata dengan zujajatul mir'ah gitu. Ya, kaca adalah zujajah dan cermin atau kaca adalah mir'ah. Disambung seperti itu. Padahal kacamata ada bahasanya sendiri, ya, an-nadharah, ya. Kacamata itu ada kosakata sendiri, tapi dia saking nggak pernah dengar dan nggak tahu, jadi dia bentuk kosakata sendiri padahal itu tidak pernah dipakai oleh orang Arab. Nah, itu pentingnya belajar bahasa selain belajar dari kitab adalah mendengarkan juga. Ya. Istima', maharatul istima'. Masmuka, kata Muhammad, ismi Muhammadun. Namamu ismuka. Namaku ismi. Pulpenmu qalamuka. Pulpenku qalami. Kitabku kitabi. Ya. Tambahkan ya kepemilikan di situ ya. Kitabi, ismi, maktabi, maktabuka, komisuka, masmuka, yakni masmuka anta. Qala Muhammad, ana ismi, yakni ismi Muhammadun. Qala Hamid, wa man hadzal fatal ladzi ma'aka? Dan siapa ini? Pemuda, al-fata maknanya pemuda. Alladzi ma'aka, yang sedang bersamamu. Ma'a artinya apa? Bersama. Dan dia termasuk bagian dari dzarf, ya. Sama seperti amama, khalfa, ma'a, itu juga bagian dari dzarf. Ma'aka. Kalau bersamaku, ma'i. Ya. Ma'aka bersamamu, ma'i bersamaku. Rumahku baiti. Rumahmu baituka. Ya, nanti kita belajar ya. Kemudian Muhammad menjawab, ya, tadi ditanya dia, siapa pemuda yang sedang bersamamu ini? Kata Muhammad, huwa zamili. Dia adalah temanku. Zamilun. Zamilun artinya teman, ya. Kemudian ditambahkan ya di situ jadinya zamili, temanku. Qala Hamid, ahuwa aidan minal hindi? Apakah dia juga? Aidan apa artinya? Juga. Apakah dia juga dari India? Kata Muhammad, la huwa minal Yaban. Bukan, dia dari Jepang. Masmuhu. Ma mana ismuhu? Namanya tapi kembali ke mudzakkar ya. Hu. Masmuhu. Ismun ditambah dengan huwa, jadinya ismuhu. Kalau muannas Ustaz. Ismun ditambah dengan anta, ismuka. Ismun ditambah dengan ana, ismi. Masmuhu. Qala Muhammad, ismuhu Hamzatu. Ini nama laki-laki. Kok tidak bertanwin? Padahal nama laki-laki kan bertanwin. Ya, ini kita ketemu nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutoh, maka dia tidak boleh bertanwin. Ya. Hamzah, Usamah, Tolhah, Ukashah, itu semua tidak bertanwin. Ma lughatuka ya Muhammadu? Apa bahasamu wahai Muhammad? Ma lughatuka ya Muhammadu? Kata Muhammad, lughati al-urdiyatu. Bahasaku adalah bahasa Urdu. Ahia lughatun sahlah. Apakah bahasa Urdu adalah bahasa yang mudah? Naam, hiya lughatun sahlah. Sahlatun, ya. Wa Hamzatu ma lughatuhu? Kalau si Hamzah apa bahasanya? Kata Muhammad, lughatuhu al-yabaniyatu. Bahasanya adalah bahasa Jepang. Wahia lughatun so'batun. Dan bahasa Jepang adalah bahasa yang susah. Baik, sampai di sini dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi pembahasan percakapan
kosakata ke-10 di sesi pelajaran yang selanjutnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Allah paham ya. Jangan lupa masih ada waktu sekitar 1 pertemuan lagi sebelum kita nanti ujian beneran. Jadi disiapkan hafalan kosakatanya dan materi-materi terkait kaidah di murojaah juga. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.